warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif dari Forum News Network bisa menjumpai Anda. Presiden Jokowi turun tangan langsung dalam mengatasi perpecahan partai koalisi pendukung pemerintah yang saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Presiden Jokowi telah memanggil para ketua umum partai, kemudian pentolan-pentolan partai koalisi pendukung pemerintah, dan berbagai hal disampaikan oleh Presiden Jokowi termasuk menawarkan reshuffle kabinet. Jadi ini kelihatannya Presiden Jokowi tidak main-main, beliau all out, yang penting targetnya agar jangan sampai Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang memastikan bahwa Pilkada dan Pemilu serentak akan dilakukan pada tahun 2024 tidak direvisi. Soal ini yang memang sekarang ini menjadi persoalan krusial, yakni berkaitan dengan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa kepala-kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 itu tidak bisa langsung mengikuti pilkada. Mereka harus parkir dulu sejenak dan menunggu pada tahun 2024. Karena sesuai dengan bunyi ketentuan undang-undang itu, pada tahun 2024 lah akan dilaksanakan pemilu serentak ini. Mulai pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Semula sesuai dengan jadwal itu pada pilkada serentak tahun 2022 itu ada sebanyak 101 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang berakhir masa jabatannya. Kemudian pada tahun 2023 jumlahnya lebih banyak lagi, yakni sampai 170 kepala daerah. Dan di antara ratusan kepala daerah itu ada sejumlah kepala daerah, yakni gubernur yang akan berakhir masa jabatannya, dan mereka ini adalah disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menjadi capres maupun wapres pada tahun 2024. Pada 2022 ini Gubernur DKI Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya, sementara pada tahun 2023 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengakhiri masa jabatannya juga. Jadi kalau undang-undang ini tetap dilaksanakan, mereka akan parkir sejenak. Anies Baswedan parkir selama 2 tahun, dan kemudian Ridwan Kamil parkir 1 tahun. Laman CNN Indonesia edisi Jumat kemarin menurunkan sebuah laporan bocoran dari pertemuan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dengan 15 orang mantan juru bicara Pilpres yang saat itu mendukung Jokowi Ma'ruf. Jadi 15 orang ini berasal dari partai-partai pendukung pemerintah. Kepada para juru bicara ini, Presiden Jokowi menjelaskan berbagai persoalan yang saat ini tengah berkembang di tanah air, mulai dari persoalan penanganan pandemi sampai juga kondisi makroekonomi Indonesia. Tetapi yang sangat ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan itu adalah sikap Presiden Jokowi yang menolak dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Jokowi ingin agar pemilu serentak dan termasuk dalamnya adalah pilkada itu dilaksanakan tetap sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni pada tahun 2024. Ada 3 alasan yang disebutkan oleh Jokowi mengapa dia bersikeras pada sikapnya itu. Satu, pertama, bahwa undang-undang itu sendiri kan masih baru, jadi masih dianggap relevan untuk menghadapi pemilu dalam waktu dekat. Undang-undang itu seperti disebutkan dilahirkan pada tahun 2016. Yang kedua, alasan yang disampaikan oleh Jokowi, kondisi pemerintahan saat ini masih sangat berat. Masalah ekonomi, masalah pandemi, dan pemerintah perlu fokus. Pemerintah tidak mau direpotkan oleh urusan pilkada, sebab dengan melaksanakan pilkada ini memang akan fokus perhatian pemerintah akan terpecah. Di luar itu selain tenaga, pikiran, juga anggaran. Ini tentu saja yang menjadi concern pemerintah. Bagaimanapun juga pilkada serentak ini anggarannya sangat besar. Tapi tentu saja alasan dari Presiden Jokowi ini masih bisa diperdebatkan. Mengapa? Karena kita kan ingat, kita baru saja melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020. Pada pilkada serentak tahun 2020 kemarin jumlah pesertanya itu jauh lebih banyak. Ada 270 pilkada, terdiri dari 9 pilkada provinsi dan sisanya pilkada kota dan kabupaten. Jadi artinya sebenarnya jumlahnya sama, hanya selisih beberapa angka saja dengan
Pilkada tahun 2022 dan 2023 yang disatukan. Pada saat itu pemerintah bisa melaksanakannya, dan ketika walaupun banyak sekali yang meminta agar pilkada ditunda, tetapi kan saat itu pemerintah bersikeras untuk tetap melaksanakan pilkada. Bahkan alasan pandemi yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang keberatan dengan pelaksanaan pilkada ini juga tidak digubris oleh pemerintah. Orang kan kemudian boleh bertanya-tanya, apa karena pada pilkada serentak kemarin ada putra dan menantu Jokowi yang ikut berlaga, maka kemudian pemerintah bersikeras untuk tetap melaksanakan pilkada 2020. Dan seperti kita ketahui kan, kemudian putra Jokowi, Gibran, terpilih menjadi wali kota Solo, dan kemudian menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, terpilih sebagai wali kota di Medan. Nah, kalau sekarang kemudian pemerintah menggunakan argumentasi bahwa pemerintah ingin fokus menangani pandemi dan masalah ekonomi, mengapa alasan itu tidak digunakan juga pada pilkada serentak pada tahun 2020 lalu? Alasan ketiga, mengapa kemudian Presiden Jokowi bersikeras bahwa pilkada serentak harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024 itu berkaitan dengan masalah pertimbangan keamanan. Karena apa? Karena pada tahun 2022 itu kalau tetap dilaksanakan, ada sejumlah pilkada yang dinilai berada di daerah-daerah yang sangat sensitif dan rawan konflik. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah pilkada di DKI Jakarta. Kita ingat juga memang betul pada tahun 2017 lalu, pilkada DKI itu menjadi awal pembelahan dari masyarakat kita. Pada saat itu yang maju menjadi calon, ada 3 calon, dan kemudian mengerucut menjadi 2 calon, yakni antara Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, kemudian melawan pasangan Ahok dan Jarot. Pada tahun 2017 itulah kemudian terjadi perpecahan yang sangat dalam, dan kemudian berlanjut pada Pilpres 2019 dan berlangsung hingga hari ini. Itu yang diajukan oleh pemerintah. Hampir semua juru bicara partai yang hadir dalam pertemuan itu sebanyak 15 orang menyatakan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Presiden. Tapi satu yang menyampaikan keberatan, yakni mantan juru bicara dari Golkar, Rizal Malarangeng. Ini Rizal Malarangeng ini mantan pejabat ketua DPD Golkar DKI Jakarta yang sekarang sudah pensiun dari Golkar karena dia ditunjuk menjadi komisaris di Telkom. Saat itu Rizal, atau biasa dipanggil oleh Celi, oleh teman-teman dekatnya Celi, mengemukakan bahwa di Golkar itu terjadi pembelahan dalam soal terjadi 2 kubu yang mendukung dan tidak mendukung. Tapi kelihatannya kubu yang mendukung agar pilkada dikembalikan secara normal tetap pada tahun 2022 dan 2023 itu jauh lebih kuat. Mengapa? Karena pada pilkada serentak tahun 2020 yang baru saja berlalu itu rupanya Golkar menanggung untung besar ini. Ada 120 kepala daerah dari Golkar yang terpilih. Jadi kalau mereka harus mengikuti pilkada serentak lagi pada tahun 2024, jadi masa jabatan mereka itu hanya 3,5 tahun. Menurut Rizal Malarangeng ini akan menjadi pengorbanan yang sangat besar bagi Golkar untuk Presiden Jokowi. Seperti kita sama-sama ketahui, saat ini posisi Golkar di DPR itu bersama dengan partai pendukung pemerintah lainnya, yakni Nasdem, mereka berada dalam kubu yang menolak pilkada serentak tahun 2024, dan mereka bersama dengan Demokrat dan PKS. Kursi yang mereka miliki cukup besar, karena Golkar ada 85 kursi, Nasdem 59 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Jadi total 248 kursi. Mereka sementara ini unggul gitu melawan para penentangnya yang dimotori oleh PDIP. PDIP saat ini didukung oleh P3 dan PAN. PDI memiliki 128 kursi, P3 19 kursi, dan ini PAN. Nah, ini PAN ini 44 kursi. Menarik nih menyoroti posisi PAN. Mengapa mereka ikut mendukung Presiden Jokowi? Padahal kan mereka saat ini posisinya masih ini saya mesti memberikan penekanan pada kata masih berada di luar pemerintahan. Masih menurut bocoran dari CNN, rupanya beberapa hari sebelumnya Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan itu sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan saat itu PAN dikabarkan akan diberi jatah, ditawari jatah 1 kursi di kabinet asal mereka mendukung kebijakan pemerintah untuk
terus menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2024. Ini sebenarnya sudah cukup lama ini kalau kita lihat gelagatnya PAN ingin mendapatkan kursi di kabinet. Dan setelah pertemuan itu, dalam pertemuan internal melalui sebuah webinar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sudah menyampaikan sikap partainya untuk mendukung posisi pemerintah, yakni tetap menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Karena itu kita bisa memahami mengapa kemudian tiba-tiba PAN berada di kubu pemerintah. Gabungan suara PDIP, P3, dan PAN itu ternyata jumlahnya itu masih kalah dibandingkan dengan gabungan suara dari Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Total suara yang mereka miliki itu 191 suara. Nah, sekarang masih tersisa 2 partai yang belum menyampaikan sikap, yakni Gerindra dan PKB. Tetapi kalau kita lihat kalkulasinya, kelihatannya PKB akan segera bergabung dengan kubu pemerintah. Satu, pertama memang sejauh ini sikap PKB kelihatannya cenderung untuk mendukung pilkada serentak. Karena tentu saja berbeda dengan Golkar, PKB ini tampaknya tidak terlalu punya kepentingan karena tidak banyak kepala daerahnya yang terpilih pada pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Memang ada beberapa yang terpilih, salah satunya misalnya mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Dia kan baru turun kelas gitu, kalau sepak bola dia turun dari divisi 1 atau divisi utama ke divisi 1, atau mungkin kita sebut saja divisi 2. Mungkin kita sebut saja dia turun dari divisi 1 karena dia wakil gubernur, turun ke divisi 2 sebagai wali kota Pasuruan, masih juga di Jawa Timur. Jadi bagi PKB kelihatannya enteng-enteng saja. Mereka punya kursi yang cukup signifikan. Total suara kursi mereka itu 58 kursi. Jadi kalau mereka kemudian bergabung, PKB bergabung dengan PDI, P3, dan PAN, maka total suara mereka itu lebih tinggi dari gabungan suara 4 partai yang menentang. Yakni kalau tadi Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PKS itu total 248, maka bila PKB bergabung dengan PDIP, maka total suaranya menjadi 249. Sampai di sini pemerintah sudah leading. Yang menjadi kartu joker itu sekarang adalah Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra itu memiliki 78 kursi di DPR. Dan sampai saat ini mereka belum punya keputusan. Seperti dikatakan oleh Ketua Harian, Sufmi Dasko Ahmad, mereka masih akan membicarakan soal itu. Bisa diduga ini belum putusnya sikap Gerindra ini berkaitan dengan konstelasi politik pada tahun 2024. Jadi kelihatannya akan sangat tergantung bagaimana deal antara PDIP dengan Gerindra. Walaupun telah berkali-kali ikut pilpres, yakni 2 kali menjadi capres dan kemudian 1 kali menjadi cawapres, Prabowo gagal. Tetapi sampai saat ini baik secara internal maupun secara survei-survei nama Prabowo masih tetap diunggulkan. Jadi kemungkinan dia masih punya minat dan akan didorong kembali untuk ikut Pilpres tahun 2024. Dan pasangan yang paling mungkin dengan Prabowo saat ini adalah dengan PDIP. Kalau kembali untuk mengharapkan dukungan dari partai-partai yang berbasis keumatan, kelihatannya pintu sudah tertutup bagi Prabowo Subianto. Jadi bagaimana kesepakatan inilah yang akan menentukan apakah Gerindra bergabung dengan pemerintah untuk mendukung pilkada serentak dilaksanakan bersamaan dengan Pilpres tahun 2024 atau tidak. Kalau kemudian Gerindra bergabung dengan kubu pemerintah, maka setidaknya Anies Baswedan satu tahap ini tertutup peluangnya untuk menjadi calon presiden terkuat. Sejauh ini yang kita tahu kan yang mendukung Anies Baswedan itu sejak awal dan sudah mulai kelihatan gelagatnya adalah Nasdem. Bagaimana dengan posisi Demokrat dan PKS masih belum jelas. Seperti biasa kalau Demokrat ini pasti kalkulasinya apakah ketua umum mereka, yakni putra Presiden Jokowi Agus Harimurti diakomodir menjadi calon. Sebaliknya PKS tentu kalkulasinya juga sama, apakah mereka juga ketua umumnya atau ketua Dewan Syuronya diakomodir menjadi capres atau tidak. Soal-soal ini tentu saja menjadi sangat rumit dan pelik. Karena itu kalau kemudian DPR akhirnya memutuskan untuk tetap tidak merevisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, maka Anies akan menghadapi situasi yang sangat berat. Dia pada tahap pertama ini saja sudah kalah
kalah start, kalah langkah. Dengan hitung-hitungan saat ini presidensial threshold sebesar 20% dan jumlah anggota DPR saat ini 575 kursi, maka untuk memenuhi syarat presidensial threshold tadi setidaknya diperlukan 115 kursi. Jadi tidak mungkin hanya Nasdem dengan Demokrat atau Nasdem dengan PKS atau sebaliknya Demokrat dengan PKS. Ketiga partai ini harus bergabung. Itu baru bisa terbentuk satu kursi untuk memenuhi kuota 20% dari presidensial threshold. Mari kita amati apakah tahap awal menghadang Anies ini akan berhasil. Tidak main-main, yang turun tangan langsung all out adalah Presiden Jokowi. Tawarannya sangat menggiurkan, bahkan termasuk satu kursi kabinet setidaknya begitu buat PAN. Kalau itu terwujud, kita akan melihat reshuffle lagi. Setidaknya mungkin pos yang akan diambil adalah pos dari profesional. Karena rasanya tidak mungkin dalam saat ini, dalam saat yang krusial seperti ini, ketika Presiden sangat memerlukan dukungan dari partai-partai, kemudian Presiden mengurangi jatah kursi dari salah satu partai. Yang terjadi mungkin malah bisa jadi saja menambah kursi dari partai di kabinet. Bila kalkulasinya hitung-hitungan kursi dan tukar tambah di kabinet, kelihatannya gerilya politik dari Presiden Jokowi ini akan berhasil. Tetapi tentu saja para pimpinan parpol itu mereka punya kalkulasi politik sendiri. Mereka juga punya informasi sendiri. Ini berkaitan dengan kelangsungan dari pemerintahan Jokowi. Secara kalkulasi ekonomi, Presiden Jokowi menghadapi ujian yang sangat-sangat berat. Kita misalnya dengar ada pengumpulan wakaf uang, ada kemudian Menteri Menko Ekuin Erlangga Hartarto minta agar para pemilik tabungan di atas 100 juta jor-joran berbelanja. Dan yang terakhir kan kita mendengar bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memajaki pembelian pulsa perdana atau kartu perdana telepon, bahkan juga pemberian token listrik. Padahal kita tahu pengguna dari pulsa perdana atau kartu perdana dan pulsa ini adalah golongan ekonomi kelas bawah. Jadi sekali lagi kalkulasi pertempuran revisi Undang-Undang Pilkada di DPR saat ini tidak semata-mata hanya soal tukar tambah politik di kabinet, tetapi juga soal bagaimana kalkulasi politik para petinggi parpol ini terhadap masa depan pemerintahan Jokowi. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.